Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Xiaomi Redmi Note 7 yang sebelumnya sudah dibongkar sama beliau, teman-teman. Jadi saat saya terima ini sudah bongkaran seperti ini dan ada beberapa kerusakan. Yang pertama ini adalah perbaikan di bagian untuk kamera depan khususnya, yaitu untuk kamera depan tidak bisa digunakan atau tidak bisa berfungsi, teman-teman. Saya coba untuk rakit sementara untuk pengetesan, yaitu membuka di bagian kameranya, teman-teman. Karena beliau sudah konsultasi sebelumnya, yaitu ada beberapa kerusakan seperti kamera depan tidak bisa berfungsi dan ada antena yang terputus atau perbaikan antena atau sinyal, dan juga ada perbaikan di charger atau tidak bisa dicas, teman-teman. Dan juga ada kerusakan lain seperti tombol volume tidak bisa berfungsi. Oke, sekarang kita tes menggunakan kamera, teman-teman. Oke, untuk kamera belakang perhatikan bisa berfungsi. Kita coba alihkan kamera depan. Seketika handphone ngeblank, teman-teman, alias kamera depan tidak mau aktif atau tidak bisa berfungsi ya. Jadi hanya kamera belakang yang bisa berfungsi, sedangkan untuk kamera depan itu tidak bisa berfungsi. Seketika apabila kita mengalihkan kamera depan itu handphonenya langsung hang dan tidak bisa dialihkan ke kamera belakang lagi. Sekarang kita coba untuk fokus perbaikan di bagian kameranya dulu, teman-teman. Oke, kita lepas lagi untuk di bagian kamera dan kita cek di bagian soket konektor kameranya, dan juga kita akan tes untuk di bagian yaitu jalur pada komponen, teman-teman. Untuk di bagian soket konektor kamera depan, saya mendapati ada kecurigaan di bagian PCB atau di bagian belakang soket itu terdapat ada bagian PCB yang terluka ya, teman-teman, yang saya tunjuk itu. Apakah short atau konslet dari situ? Kita coba untuk bongkar dulu di bagian kalengnya, karena ada bagian PCB yang tertusuk mungkin saat membuka soket kamera yang bikin PCB terluka atau terkelupas. Sekarang kita coba untuk pengecekan dulu apakah yang bikin short atau konslet atau bikin kamera depan itu tidak bisa aktif gara-gara ada bagian short pada PCB atau tidak. Sekarang kita coba untuk angkat kalengnya dulu dengan hati-hati. Ternyata bekas servisan, teman-teman, banyak fluk di bagian mesin. Kita bersihkan dulu, karena ini beliau sudah cerita sebelumnya kalau handphone ini habis kemasukan air dan sudah diperbaiki sama teknisi lain. Handphone bisa menyala, namun ada beberapa kerusakan yang masih belum normal, seperti kamera depan tidak bisa berfungsi, tidak bisa dicas, dan sinyal tidak keluar, sama tombol volume tidak bisa berfungsi. Di bagian inilah yang saya dapati tadi, di bagian PCB yang terkelupas atau terluka. Kita coba klik dulu ini untuk melihat PCB atau jalur layer pada PCB. Apakah ada yang short atau tidak, atau ada jalur di bagian PCB ini atau tidak, teman-teman. Setelah saya klik untuk menghindari ground, jadi apabila ada beberapa layer atau lapisan layer, jika kena ground kita bersihkan dulu. Sekarang kita cek di bagian jalur ini yang sering terjadi pada kamera depan yang tidak bisa aktif atau tidak bisa berfungsi. Saya mendapati ada bagian ini yaitu kapasitor ke bagian pin kaki nomor 1 dari bawah atau ujung paling kiri di bawah ya, teman-teman, itu terputus. Kita coba untuk langsung jumper saja karena tidak ada hambatan sama sekali di bagian jalur ini. Jadi kita jumper untuk memberikan hambatan ke bagian komponen pada kapasitor ya, teman-teman, di bagian pin kaki yang paling ujung. Kita gunakan untuk kawat jumper secukupnya saja. Oke, lalu kita sambungkan ke kapasitor dengan hati-hati, jangan sampai terkena konektor kamera agar tidak meleleh ya, teman-teman. Lalu kita potong untuk kawat
jumpernya atau kawat tembaganya. Oke, sudah kita jumper. Dan apabila kalian lebih detail, kalian bisa mengukur komponen yang ada di bagian samping atau komponen yang berkaki 4. Itu juga jalur kamera depan ya teman-teman. Tapi sudah saya cek itu jalurnya aman. Namun ada salah satu pin kaki ke bagian jalur komponen kapasitor tadi itu terputus, tidak terhubung. Jadi saya coba langsung untuk menjampernya. Sekarang kita tes untuk menggunakan kamera depan, apakah dengan metode seperti tadi kamera depan bisa aktif kembali atau tidak teman-teman. Oke, kita nyalakan infonya. Oke, setelah menyala kita coba untuk buka kunci layar dan serta kita cek fungsi dari kameranya. Masih di bagian kamera belakang, masih aktif. Kita coba untuk alihkan ke kamera depan ya teman-teman. Oke, kita alihkan ke kamera depan. Alhamdulillah sudah keluar gambar di kamera depan teman-teman. Untuk kamera depan sudah bisa aktif dan juga bisa berfungsi. Dan apabila kita coba untuk alihkan kamera belakang lagi, sudah bisa kembali normal. Saya coba untuk ambil foto, lalu kita coba untuk cek di mode kamera, yaitu di mode potret, mode foto maupun di mode video. Saya alihkan ke kamera depan. Untuk semua mode masih bisa digunakan dengan normal teman-teman. Jadi untuk semua mode di kamera depan maupun di kamera belakang, semua mode bisa aktif dan bisa berfungsi dengan normal. Untuk perekam video menggunakan kamera depan, saya coba untuk putar kembali setelah saya rekam. Oke, alhamdulillah untuk hasil dari kamera depan setelah menggunakan metode seperti awal tadi sesuai jalur yang sudah saya jumper, yaitu ada beberapa pin kaki atau salah satu pin kaki yang tidak ada hambatannya, jadi saya jumper ke bagian kapasitor. Setelah kamera belakang dan kamera depan bisa berfungsi dengan sangat normal, sekarang kita cek di bagian ini adalah bagian fleksibel charger sama di bagian soket konektor chargernya atau di bagian motherboard pada mainboard di mesin teman-teman. Di situ ada beberapa kawat jumper seperti jalur VBAT atau di bagian fleksibel mainboard yang sudah bekas di jumper, sama ada kawat yang panjang yaitu menuju ke bagian switch antena. Jadi kita buang saja untuk di bagian kabel kawatnya agar tidak mengganggu untuk perbaikan ya teman-teman. Kalau memperbaiki seperti itu tidaklah relevan, jadi sedikit agak kotor atau tidak rapi ya teman-teman. Jadi kita coba untuk merapikan dulu di bagian jalur yang sudah di jumper, kita bersihkan atau kita lepas semua dari kawat jumpernya. Oke, setelah kita selesai untuk membuang kawat jumpernya, sekarang saya menggunakan untuk kabel antena, mengambil dari mesin Kannibalan yang sudah tidak terpakai. Itu banyak persamaan ya teman-teman. Kalau saya ini kalau tidak salah menggunakan Xiaomi Redmi 6A atau 5A, saya agak sedikit lupa. Itu kawat kabel antenanya itu agak sedikit panjang, bisa diatur untuk pemasangannya teman-teman. Dan untuk di bagian ini saya koreksi di bagian yaitu jalur VBAT sama di bagian soket konektor mainboardnya. Di situ ada bagian pin kaki yang di sebelah paling sisi kiri, ujung kiri bagian mainboard itu jalurnya sudah patah ya teman-teman. Saya coba untuk ukur dulu. Oke, untuk di bagian jalur chargernya atau jalur USB ini masih terhubung dan tidak ada kapasitor yang short atau konslet. Sedangkan untuk di bagian jalur VBAT pada charger itu masih terhubung teman-teman. Sekarang kita cek kembali di bagian ini. Untuk jalur VBAT ke komponen IC charger maupun di bagian kapasitor dan dioda itu masih terhubung.
Sekarang di bagian ini ada bagian soket konektor yang ada di bagian fleksibel. Saya coba bersihkan karena banyak sisa fluk dan bekas dari solderan ya teman-teman. Setelah kita selesai untuk membersihkan dan merapikan bagian PCB dan fleksibelnya, sekarang kita sambung ulang di bagian jalur vibat atau jalur charger positif yang terputus ya teman-teman. Karena tidak saya mengganti bagian soket mainboardnya, hanya terputus di bagian jalur vibat pada jalur plus atau jalur positif pada charger. Jadi saya jumper ulang dan hanya merapikan saja di bagian bentuk dari kawat jumpernya. Setelah tersambung, kita rapikan dan kita lindungi menggunakan solasi kuning atau solasi anti ground di bagian kaleng yang sudah saya bongkar tadi. Oke, sekarang kita lanjut untuk siapkan USB doktor atau USB tester untuk mengetahui pergerakan ampere pada charger teman-teman. Oke, sudah keluar logo Redmi. Ada pengisian tanda baterai, namun pergerakan ampere hanya di 0,02 saja. Jadi nggak bakal bisa mengisi ya teman-teman. Saya masih curiga di bagian papan charger karena handphone ini habis kemasukan air, jadi saya koreksi semua. Ternyata benar, setelah saya angkat papan chargernya, ternyata banyak sisa jamur dan banyak sisa korosi di bagian lubang charger maupun di bagian komponen yang ada di PCB UI chargernya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu di bagian papan chargernya atau PCB pada UI charger. Apabila masih terdapat sisa korosi atau jamur, harus dibersihkan secara total. Oke, setelah saya bersihkan, saya cek ulang. Ini kondisinya sudah bersih ya teman-teman, tidak ada sisa korosi lagi dan tidak ada sisa jamurnya lagi. Setelah kita bersihkan, sekarang kita coba untuk pengecekan ulang. Apakah sudah bisa berfungsi dengan normal atau tidak? Kita koneksikan lagi untuk USB dokternya. Sudah ada pergerakan ampere di 1 ampere lebih ya teman-teman. Perhatikan pada notifikasi USB dokternya ada di 1,5 ampere dan untuk baterainya ada di angka 88%. Untuk di bagian pergerakan pada ampere itu sangat berjalan dengan normal ya teman-teman. Sengaja saya coba untuk cas bolak-balik apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Setelah meyakinkan untuk pengisian baterai itu untuk jalur charger bisa berfungsi dengan normal dan pergerakan ampernya sudah normal, sekarang kita coba untuk menyalakan handphonenya untuk memastikan untuk pengisian daya baterai saat posisi handphone menyala dan juga untuk pengetesan fungsi dari sinyal yang sudah kita ganti di bagian kabel antenanya. Oke, perhatikan untuk kedua sinyal sudah aktif dan sudah keluar 4G. Jadi untuk kuota data bisa aktif ya teman-teman, sinyalnya sangat full. Sementara kita cek kembali di bagian fungsi dari chargernya. Perhatikan, ada notifikasi isi daya cepat. Jadi masih support fast charging ya teman-teman. Alhamdulillah perbaikannya sudah selesai, yaitu mulai dari kamera depan yang tidak bisa berfungsi. Sekarang kita cek ulang. Untuk kamera depan masih bisa berfungsi kembali dengan normal dan untuk kamera belakang juga masih aktif ya teman-teman. Jadi untuk kedua kamera masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Untuk di bagian tombol volume ini sangat sulit ditekan teman-teman. Kadang juga tombol power itu juga sulit ditekan, menekannya agak keras baru bisa digunakan. Sekarang kita coba untuk memperbaiki di bagian tombol volume dan juga tombol powernya atau tombol on off teman-teman. Oke, untuk di bagian seal pelindung penutup di bagian tombolnya kita lepas dulu, baru kita angkat di bagian mata tombol luarnya atau di bagian tombol luar pada volume. Saya mendapati di bagian tombol volume ini ternyata di bagian plastik atau karetan tengah itu sudah tidak ada. Jadi kita bisa memperbaiki dengan cara mengambil LCD bekas. Di bagian LCD bekas itu lapisannya kalau ada yang plastik kita potong sesuai
ukuran dari mata tombol luar di bagian tombol volume. Jadi kita potong sesuai ukuran atau panjang dari tinggi untuk di bagian tombol volumenya. Untuk di bagian karetanya, di bagian ini kita buang saja dan kita bersihkan atau kita kerik. Setelah itu kita kasih lem Korea atau lem Alteco, baru kita memasang ke posisi seharusnya atau bentuk dari posisi tombol luarnya. Setelah kering hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi tanpa kita mengganti tombol luarnya. Sedangkan untuk di bagian fleksibelnya, itu di bagian tombol power untuk switch mata tombolnya itu rusak ya teman-teman, atau sudah agak hilang. Jadi saya ganti menggunakan fleksibel bekas dari rongsokan yang masih bagus. Saya coba untuk ambil, ini ada 2 kaki saja atau positif dan negatif. Kita pasang ulang. Setelah terpasang kita bersihkan teman-teman. Oke, setelah terpasang kita cek apakah fungsi atau tidak di bagian tombolnya. Setelah kita cek tombolnya bisa berfungsi, sekarang kita pasang ulang ke posisi semula. Jangan lupa untuk memberikan double tip, tujuannya agar lebih presisi dan bisa nempel ke bagian body frame-nya teman-teman. Setelah kita presisikan dan kita pasang ulang di bagian tombol luar, yaitu tombol luar volume dan juga tombol on off-nya. Sekarang kita pasang ulang di bagian pelindung seal, yaitu pelindung pada pengaman tombol luarnya, yaitu tujuannya agar tidak mudah lepas tombol luarnya teman-teman. Dan ini adalah hasilnya setelah saya rakit semua. Kita tes ulang fungsi dari kamera depan yang sudah kita perbaiki, dan juga untuk pengetesan fungsi dari sinyal dan juga tombol volumenya. Oke, untuk di bagian kamera masih bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita tes fungsi dari tombol volumenya. Alhamdulillah sudah sukses semua. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.